Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program Jaksa Menyapa. Tentunya program Jaksa Menyapa ini akan memberikan banyak edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan tema-tema yang akan kita bahas. Maraknya sosial media saat ini menarik kalau kita mengulik lebih dalam mengenai cyberbullying. Apa itu cyberbullying dan apa hubungannya dengan kejaksaan? Di sini sudah ada beberapa orang narasumber yang akan menjelaskan mengenai tema yang akan kita kulik hari ini. Pertama ada Bapak Dimas Rangga Ahimsa SHMH selaku Kepala Seksi BP3R Kejari Tapin. Kemudian ada Ibu Tessa Tamara Sanyoto SH selaku Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Tapin. Ketiga ada Bapak Yusuf Arsayoga SH selaku PLT Kasubsi Intel Kejari Tapin. Dan yang keempat ada Tetuko Cakra Wicaksana pribadi ya. Pribadi. Tetuko Cakra Wicaksana pribadi SH selaku PLT Kasubsi Intel Kejari Tapin. Kita sapa dulu, apa kabar Bapak dan Ibu? Baik, ketemu lagi Mbak. Ketemu lagi kita. Bukan gak bosan sama kita ya? Gak bosan sih kayaknya. Kayaknya masyarakat selalu kangen katanya. Oke, sebelumnya kita memasuki tema cyberbullying. Saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu mengenai pandangan kalian terhadap teknologi zaman sekarang itu seperti apa sih? Boleh dari yang terbaru nih Pak, ada personel terbaru. Pak Tetuko ya? New. Boleh Pak jelaskan Pak? Menurut kami pandangan terkait dengan teknologi zaman sekarang itu sangat maju, tapi ya kembali lagi karena terlalu maju jadi susah untuk dikontrol. Jadi terkadang bukan hal positif saja yang bisa didapatkan dari perkembangan teknologi, tetapi juga dampak negatif yang bisa berpengaruh kepada masyarakat. Seperti itu sih Mbak. Karena memang teknologi ini selalu berkembang setiap hari malah ya. Jadi seperti dua mata pisau. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, dan perkembangan teknologi yang sekarang sangat pesat itu ya berbanding linier, jadi searah dengan cybercrime atau cyberbullying yang terjadi khususnya pada remaja atau anak-anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapin. Tapi Bapak dan Ibu ini apakah juga memiliki media sosial, dan biasanya kalau di media sosial itu apa sih yang dilakukan? Apakah nge-love, komentar, ataupun di-share misalnya dari Pak Dimas nih yang terlihat senior ya, apa memiliki sosial media Pak Dimas? Meskipun senior gini pasti punya lah kita. Nggak mungkin kita nggak punya. Di perkembangan teknologi itu sebenarnya kan ditujukan untuk mempermudah manusia ini untuk kemudian entah berinteraksi, mempermudah pekerjaannya dan sebagainya. Jadi sebenarnya media sosial ini positifnya adalah kita ada akhirnya mendekatkan yang jauh. Pengennya kita selalu bisa berinteraksi. Dulu mungkin untuk menyatakan cinta surat-suratan ya, kayak kelihatan zaman tahun berapa kan masih surat-suratan kan ya. Dulu gimana Pak? Gitu. Kayak kantor pos ya Pak? Kantor pos kan gitu. Sekarang pembicaraan, intensitas untuk komunikasi itu sangat-sangat dipermudah, bisa WA, bisa DM di Instagram dan sebagainya. Nah, cuman itu tadi Mbak, kalau kita hubungkan sama cyberbullying ini kan kemudian hal ini juga yang membuat lebih mudahnya juga. Artinya anak-anak ini di sisi lain memang memudahkan untuk berinteraksi antara sesama manusia, tapi di sisi lain jadi semacam ajang untuk membuktikan jati diri, pengen eksis dan sebagainya. Itu yang kemudian memicu beberapa hal yang bersifat negatif di situ. Gitu. Tapi kayaknya bukan cuma anak-anak sih Pak zaman sekarang ya. Kayaknya yang dari ibu-ibu Facebook juga lebih menyeramkan ya. Komen-komen itu agak pedas biasanya. Emak-emak belok kanan sen kiri. Karena yang kita tahu itu kan bullying itu sekarang bukan hanya secara fisik ya Pak, tapi lewat ketikan atau bisa secara verbal ya biasanya juga. Secara verbal yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Tapi boleh dijelaskan dulu nggak sih Pak, apa sih itu cyberbullying? Siapa nih Pak? Boleh Pak Arsa? Parsa boleh Pak Arsa? Boleh. Kalau cyberbullying itu sebenarnya cyberbullying itu kan perluasan dari bullying. Bullying itu kan artinya perundungan. Jadi yang perundungan awalnya itu hanya secara fisik, verbal atau Jadi pertamanya fisik, misalnya mukul atau body shaming, kamu gendut, kamu jelek, kamu hitam, nah itu termasuk bullying. Kemudian ada yang namanya kemudian verbal ya, kayak tadi kayak kata-kata kotor, hinaan misalnya.
Misalnya ada seorang anak misalnya yatim, dibilang kamu anak yatim, kamu nggak punya ibu, ada orang kayak gitu. Itu termasuk bullying kalau itu menyakiti hati orang. Kemudian berkembanglah karena ada perkembangan teknologi yang sangat pesat, semua orang menggunakan internet. Kemudian media sosial sekarang, siapa sih nggak punya media sosial gitu? Bahkan orang tua saya yang udah umur di atas 50 tahun pun punya gitu loh. Dan memang media sosial itu untuk sekarang ini kalau tidak digunakan tidak mungkin. Karena apa? Karena perkembangan zaman yang sangat pesat, kalau kita tidak mengikutinya, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Makanya harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian jika disangkutkan apa sih cyberbullying itu? Jadi cyberbullying itu adalah tindakan perundungan yang secara berulang-ulang dan disadari oleh si pelaku ini. Dan niatnya itu apa? Selain menghina, juga ada di situ bisa fitnah atau seperti menyebarkan hoax-hoax, atau misalnya nggak suka sama seseorang, dilampiaskannya di media sosial, diserang di media sosial. Padahal kita sebenarnya nggak kenal secara langsung sama si orang ini, tapi karena nggak suka aja, jadi diserang di media sosial. Dan yang menakutkan itu di sini bedanya bullying sama cyberbullying itu, Mbak. Kalau bullying itu katakanlah kita mau melakukan bullying di situ, oke lah, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa secara mandiri atau mungkin juga bisa butuh dokter, itu mungkin bisa sembuh lah. Tapi kalau saya berbullying ini mengerikannya adalah data digital itu kan hampir ada terus, nggak bisa dihapus, dia akan berbekas selamanya. Orang akan bisa terus mengakses, orang terus akan bisa membaca. Ini kan mengerikan sekali. Ini anak-anak itu akhirnya di bawah-bawah komen-komen, head comment dan sebagainya terus menerus sampai mungkin bisa sampai tua seperti itu. Bahkan kalau yang nggak kuat bisa sampai orang bunuh diri gitu loh. Itu sampai kalau udah sampai stres udah nggak bisa, karena kalau sudah masuk ke media sosial itu pun dihapus, masih bisa diakses lagi. Nah itu nanti pas kita misal udah dewasa, kita udah mau kerja atau udah punya suami, ketika itu dibuka nanti dikira fitnah itu benar atau seperti apa. Nah jadi timbul permasalahan lagi di kemudian hari. Makanya ya berbijaklah itu dalam bermedia sosial. Tapi menurut Mbak Tessa sendiri, kalau misalnya kita ini harus bagaimana sih bisa bijak dalam bermedsos? Kalau untuk ini case-nya kan kita untuk anak-anak ya, jadi supaya anak-anak generasi muda kita itu supaya nanti kedepannya janganlah jadi generasi yang seperti itu. Nah, kalau menurut saya peran dari orang dewasa di sini, orang tua dan guru khususnya itu ya berperan penting dalam memberikan kontrol atau memberikan pengetahuan kepada si anak gimana sih bermedia sosial. Misalnya kan sekarang nggak mungkin anak dilarang untuk jangan pegang handphone, nggak boleh pakai medsos, nggak bisa. Semakin dilarang, anak itu akan semakin penasaran, oh kenapa sih aku nggak boleh gitu kan. Jadi ya tetap anak itu kan sekarang tuh ada untuk anak di bawah 17 tahun itu misalnya untuk TikTok, itu ada namanya privasi ya kalau nggak salah, untuk anak-anak atau TikTok Kids gitu. Jadi yang keluar itu hanya FYP atau video-video yang sesuai dengan umur. Bahayanya itu ketika kita tidak kontrol sebagai orang tua, jadi anak cuma dikasih handphone, kemudian dibuka TikTok, itu yang TikTok orang pacaran, orang mukul orang, anak-anak ngomong kasar, itu ngikutin. Dan itu memang real terjadi. Bahkan saya kan belum punya anak, tapi saya punya keponakan yang umurnya di bawah 10 tahun lah. Dan itu udah mengerti, dia udah bisa baca, udah bisa apa, dia bisa search sendiri. Ternyata di situ TikTok itu saya baru tahu juga, ternyata ada pilihan untuk usia. Nah, makanya orang tua tuh juga harus pintar-pintar juga. Jadi harus mau cari info juga kalau ketika punya anak tuh ya juga harus bertanggung jawab kepada anaknya. Gitu. Yang pertama seperti itu, Mbak. Kalau yang kedua, kalau menurut kami di sini itu satu pembatasan ya, artinya HP pun mungkin bisa diatur mode untuk anak, media sosial pun juga seperti itu. Yang kedua, yang paling penting bagi kami ini orang tua jadilah sahabat buat anak. Kenapa? Karena anak itu kalau semakin tadi betul kata Bu Tessa, semakin dilarang semakin cari tahu. Penasaran. Akhirnya iya betul. Jadi akhirnya mereka mencari tahu hal-hal yang mungkin informasi yang belum saatnya dicerna. Gitu. Jadi jangan kita membuat anak itu takut bertanya sama kita, takut berinteraksi sama kita, tapi kita jadi sahabat. Dimana mereka tuh untuk apapun itu, bahkan mungkin pacaran itu apa atau seperti apa, itu bertanya ke orang tua, menjadi sahabat buat anak-anak. Jadi kita batasinya jadi kita bisa lindunginya di situ. Karena permasalahan paling utama itu adalah keingintahuan anak yang tidak tersalurkan. Makanya kemudian mengakses media sosial yang
bernuansa apakah perundungan atau apa namanya pornografi dan sebagainya, karena mereka enggak paham konsepnya, oh ini berarti ini betul nih, ya kan, ini cocok untuk kami, meskipun anak-anak ini cocok, padahal belum tentu. Makanya orang tua di sini memang yang harus menjadi garda terdepan untuk anak itu agar mereka paham, oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh, seperti itu. Ya, berarti orang tua itu harus bijak dalam membatasi anak, edukasi anak. Si anak sendiri. Terlebih orang tuanya juga harus banyak memiliki ilmu pengetahuan supaya bisa tahu ini baik dan tidak baik untuk anak. Kemudian apa saja sih bentuk cyberbullying yang sering terjadi? Pak Arsa boleh? Terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tessa maupun Pak Dimas, cyberbullying macam-macamnya banyak sekali, termasuk penyebaran hoaks, termasuk perundungan tadi, kemudian fitnah, kemudian ada juga yang bernuansa pornografi ya, ke arahnya ke cabul sebetulnya. Itu juga termasuk cyberbullying, sehingga anak ini merasa terintimidasi ataupun merasa psikologisnya terganggu, sehingga bisa menimbulkan dampak-dampak yang di kemudian hari tadi timbul trauma ataupun nanti mungkin dia melakukan hal-hal yang di luar kendali. Misalnya foto yang diupload itu foto yang tidak tanpa izin dan bikin malu pada si anak gitu loh. Nah itu kan kita foto lagi jelek terus diupload di media sosial, kan anak-anak aku aja malu ya kan. Anak-anak bocil ya kan, yang anak kecil tuh pasti diolok-olok trauma. Dan yang menarik juga Mbak, anak-anak ini kan usia di mana dia kan kalau menurut undang-undang kan di bawah 18, sedang mencari jati diri di situ. Biasanya mereka akan berkelompok di situ. Yang menakutkan di situ. Artinya ketika yang paling menakutkan adalah ketika kemudian ada anak ini kemudian dimusuhi oleh satu orang ini kemudian mengajak teman-temannya di situ, menyerang media sosial dan sebagainya, ya kan. Tadi ada head comment, bahkan mengirimkan foto yang ancaman, foto yang bernuansa pelecehan seksual, itu yang bahaya. Kenapa? Karena akhirnya dia merasa terkucilkan di situ. Dia tidak punya kelompok, dia merasa tidak punya tempat. Dimana pada akhirnya ujung-ujungnya antara dia menjadi stres atau bahkan yang paling ekstrim bisa mengakhiri hidupnya. Itu yang mungkin kita juga harus hindari bersama, memberi pengertian. Janganlah kemudian anak-anak itu kemudian kalau memang punya masalah antara ini ya selesaikanlah secara baik-baik, dibicarakan, bukan kemudian dia menyebarkan itu gini kemudian membentuk suatu kelompok yang menyerang anak yang lain. Itu sangat-sangat mengerikan di situ. Tapi gimana kalau misalnya anak zaman sekarang itu berdalih di balik kata baperan, baper banget sih, gitu aja kok baper misalnya, gimana itu? Ya itu makanya kemudian itulah nilai-nilai yang kemudian bergeser Mbak, dari kita yang dulu anak-anak mungkin kalau saya kan generasi milenial kalau saya, kemudian menjadi generasi Y sampai sekarang yang Z, itu kan nilai-nilainya itu kan bergeser Mbak. Nah istilah baper ini juga yang harus disadari, apakah nilai-nilai itu masih relevan terhadap mental anak. Makanya kemudian perannya orang tua, kembali lagi perannya orang tua lah ya kemudian ini berpengaruh kepada kesehatan mental anak itu. Katakanlah kita tidak bisa mengendalikan orang lain ya untuk tidak menyerang anak kita, katakanlah seperti itu. Tapi kita bisa membantu anak kita untuk memberi pengertian, melindungi mental health-nya dengan nasihat, petunjuk seperti itu. Makanya tadi seperti saya bilang tadi, menjadi sahabat anak itu penting. Karena apa? Ketika anak kok seperti ini ya, oh itu enggak seperti ini loh nak, gini loh. Akhirnya anak, meskipun kita enggak bisa mengendalikan kemudian orang lain melakukan seperti itu, tapi minimal anak kita akhirnya bisa berpikir, bisa mengerti bahwa bedanya antara baper betulan sama cyberbullying kan minimal itu. Dari situlah kemudian bisa kita kemudian menyebarkan dari anak kita sendiri yang secara mental health-nya bagus, mungkin dari teman-teman terdekatnya akhirnya bisa satu frekuensi di situ, kemudian bertahap. Minimal yang bisa kita kendalikan adalah kesehatan mental anak kita dulu, ya kan, sehingga dia minimal bisa membedakan mana yang cyberbullying, mana yang
memang baper betulan seperti itu. Mungkin kalau dari orang tua dan guru itu harus mengajarkan cara berempati kepada si anak. Jadi gimana caranya anak ini bisa berempati sehingga ketika ada Istilah-istilah. mau dia jadi pembuli. Jadi ini kan antara yang dirundung sama perundung. Dua-duanya itu harus equal, harus ada pendidikan itu. Nah, untuk yang punya bibit-bibit perundung ini harus dari kecil memang diajarin untuk berempati kepada orang lain gitu. Jadi nggak seenaknya. Jadi diajarin, oh ini loh orang tuh kalau misal nggak punya orang bapak itu ya sedih, jangan diolokin anak yatim. Karena sebenarnya cyberbullying itu hanya sebagai trigger. Jadi kalau perkara-perkara anak khususnya di Kabupaten Tapin, kebetulan kemarin saya ada perkara anak penganiayaan, tapi itu awalnya itu adalah olok-olokan di media sosial, di WA kayak gitu. Karena dibilang anak yatim, marahlah si anaknya, sini korban ini sebenarnya. Tapi karena dia marah, dia melakukan penyerangan yang berlebihan sehingga si pelaku yang tadinya membuli ini malah jadi korban. Karena dikena pukul, malah yang dipenjara, yang dikena perkara, yang korban bully seperti itu. Jadi sebenarnya cyberbullying ini bisa jadi sebab musabab. Awal mula terjadinya tindak pidana terhadap anak. Makanya itu harus hati-hati. Jadi cyberbullying itu bukan cuma sembarangan tentang mental health aja menurut saya. Itu bahkan nanti bisa terjadi, misal nggak terima, bisa terjadi percobaan pembunuhan. Jadi ada di Banjarmasin itu tahun 2023, kalau nggak salah itu baru tahun lalu. Jadi si anak SMA atau SMP gitu kalau nggak salah, dia itu diolok-olok sama teman sekelasnya. Mendem, nggak terima. Suatu ketika dia hanya pendiam. Memang anak-anak yang dibully ini cenderung dia menjadi pendiam karena dia merasa tidak punya wadah atau teman untuk diajak bicara. Karena dia sudah, kalau bahasa Jawanya muntap tuh apa ya? Muak. Marah, muak, udah nggak bisa mau cerita sama siapa, nggak tahu. Mungkin orang tuanya juga nggak bertanya di sekolah kenapa murung. Harusnya kan orang tua kalau ngeliat anak murung di rumah cuma tidur, maunya nggak mau keluar rumah tuh kenapa nggak punya teman, harusnya ditanya dong. Nah ini mungkin orang tuanya juga nggak aware atau karena kerja, jadi dia tiba-tiba bawa sajam, senjata penusuk atau apa, datang ke sekolah, ditusuklah itu si yang ngebully. Yang dikena perkara yang mana? Yang nusuk ya? Yang nusuk gitu. Padahal sebenarnya sebab musababnya ya si korban ini, dia memicu si anak pelaku ini gitu. Dan pada akhirnya anak-anak baik itu yang melakukan dan tidak melakukan sama-sama korban di situ. Jadi sama-sama korban gitu. Makanya memang karena ini anak ya, jadi kan kita pencegahan sebenarnya ya. Makanya dari orang tua, dari guru, bahkan masyarakat sekitar itu juga harus mendukung. Gitu. Jadi si anak ini bisa berkembang itu ya mempunyai rasa empati. Jangan sembarangan ngomong sama orang, jangan cuma berdalih kalau udah didatengin bercanda, aku kan cuma bercanda, kamu baperan banget. Tapi kan tingkat baper orang tuh beda-beda. Kadang ada yang dibilang, ih kamu gendut, tersinggung. Tapi ada yang gendut, ya emang gue gendut. Ada yang dibilang hitam, marah. Ada yang dibilang hitam, ya emang gue hitam, eksotis. Cuek aja ya. Ada yang orang, tapi kan kita nggak bisa ngeliat hati orang. Misalnya saya dibilang hitam gitu, ya tersinggung pasti kan gitu kan. Tapi ketika Mas Yoga misal disebut hitamnya biasa aja gitu kan. Kadang orang hatinya berbeda. Makanya nggak harus memiliki rasa empati itu. Tapi batasan seorang anak atau orang lainnya, orang dewasa pun itu adalah bullying atau cyberbullying tuh seperti apa batasan-batasannya? Oh ini udah cyberbullying nih kalau kayak gini. Gimana tuh? Kalau dari saya sendiri sih, ketika tadi orang tua tuh harus memberikan batasan-batasan lah, mengajarkan ke anak-anak ini terkait bagaimana sih kita berkehidupan sosial lah, terkait norma-norma agama, norma kesusilaan, terus norma sosial itu sendiri. Nah, dari bercanda ini kan batasannya ya apa sih yang bisa kita bercandain atau nggak bisa. Nah, di situ kan pasti jelas soal misal suku, terus kemudian agama dan sebagainya, itu kan sangat sensitif ya. Itu pun harus diajarkan ke anak-anak, dimana anak-anak harus tahu bahwa ketika bercandaan kepada teman sebaya ataupun teman di luar rumah itu pun harus dipantau lah seperti apa. Nah itu nilai-nilai itulah, batasan-batasan itu yang harusnya diberikan orang tua terkait cara, agama, suku, ras seperti itu. Dan ketika itu sudah menyakiti hati orang, itu sudah termasuk bully karena kan dia sudah tidak nyaman, misalnya itu fitnah misalnya, atau fitnah atau dibilang hal yang menyakiti hati, misal nggak punya bapak dibilang anak yatim. Nah itu kan ya dia sudah menyakiti hati orang lah gitu. Ya mungkin batasannya sampai ketika bisa masuk pribadi, ke hatinya, pribadinya dia juga harus udah masuk. Beberapa waktu kemarin aku ada lihat berita mengenai
pengiriman foto tidak senonoh karena dia terlalu cinta. Kasusnya sih terlalu cinta, udah bertahun-tahun malah. Jadi dikirim foto sampai bikin akun sosial media beratus-ratus akun buat si cewek itu ngejar-ngejar. Itu termasuk cyberbullying. Termasuk cyberbullying, soalnya kan cyberbullying sebenarnya ada juga bentuknya tuh stalking tuh kayak mengikuti orang lain tapi lewat sosial media. Jadi kita selalu si korban ini selalu diteror setiap hari gitu, juga udah masuk cyberbullying sebenarnya. Mungkin lebih atas, bukan cybercrime ya. Cybercrime ya. Di atas lagi udah Karena cybercrime. pornografi ya Iya, jatuhnya. itu udah kayak diteror sampai Iya. bikin ratusan akun. Jangan sampai gitu, Pak Arsa. Nah, Oke. Kemudian apakah anak dapat menjadi pelaku cyberbullying atau bullying? Tadi disampaikan juga bahwa beberapa kasus kan pelakunya juga anak yang menjadi sebenarnya awalnya memang korban, kemudian karena sakit hati dan sebagainya sehingga muak dan tidak bisa membendung amarahnya, akhirnya diluapkan dan tidak terkontrol itu tadi. Tapi dalam penerapannya sendiri di pidananya sendiri pun anak ini sebetulnya kan dilindungi ya, punya sistem peradilan sendiri. Itu pun diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, sehingga anak sebetulnya bisa diproses secara hukum. Tapi kita pun sebagai APH penanganannya pun khusus ya. Mungkin dari segi mulai dari penyidikan sampai dalam penuntutan tuh berbeda dengan orang dewasa ya. yang melakukan tindak pidana yang sejenis. Mungkin dari Pak Tetuka atau Bu Tessa yang sudah menangani, penanganannya seperti apa misal gambarannya kan mungkin. Untuk penanganan perkara anak sendiri itu kita memang khusus ya, dari kalaupun itu ditahan, ada penahanan pun juga lamanya penahanan itu beda sama betul. dewasa. Nah, kemudian untuk perkara anak itu kita mengedepankan, karena kan anak ini kan kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kepentingan anak itu diutamakan, mau itu kepentingan anak korban maupun anak pelaku itu harus dikedepankan. Makanya ketika itu perkara anak, itu kita wajib dilakukan diversi. Diversi itu apa? Perdamaian antara kedua belah pihak. Jadi sebelum itu masuk ke tahap selanjutnya, misalnya masih penyidikan di polisi juga wajib melakukan diversi atau upaya perdamaian itu sendiri ke si anak pelaku dan anak korban, dengan didatangkan semua berbagai pihak dari lembaga-lembaga yang berwenang, seperti kalau keluarga korban, keluarga pelaku pasti wajib hadir, kemudian dari Bapas, Peksos, kemudian mungkin tokoh masyarakat setempat, misal dari kepala desa, untuk menghadiri perdamaian itu. Nah, apabila di tahap penyidikan itu nanti gagal, maka mau nggak mau kan perkara ini harus naik ke tahap penuntutan, harus dilimpah ke kejaksaan. Kemudian dilimpah kejaksaan, kita juga harus wajib melakukan diversi apabila perkara itu ancamannya di bawah 7 tahun. Wajib kita melakukan diversi. Ketika kita melakukan diversi sama, kita harus panggil berbagai pihak dari Peksos, dari tokoh masyarakat, keluarga pelaku, keluarga korban, tanpa adanya intimidasi. Jadi kita ini hanya selaku memberikan wadah aja. Kita memberikan wadah, memberikan fasilitas, jaksa anak ini pun jadi fasilitator saja dalam melakukan perdamaian. Dan kita selalu tekankan tidak ada intimidasi dari kami. Jadi kalaupun tidak mau berdamai ya kita kembalikan kepada pihak korban, karena di situ kan korban yang merasa dirugikan. Karena diversi ini kan intinya kayak merestoratif keadaan yang membuat dia luka atau sakit itu menjadi memulihkan keadaan si korbannya itu. Nah, apabila nanti gagal, kita harus limpahkan ke pengadilan. Di pengadilan itu pun juga wajib melakukan diversi atau upaya perdamaian. Nah, apabila upaya perdamaian ini selesai, berarti perkara berhenti di situ. Apabila tidak terjadi damai lagi, mau nggak mau langsung ke acara pembuktian di persidangan. Nah, itu kenapa diversinya tuh sampai di setiap tahapan ya, karena si anak korban dan pelaku ini kepentingannya harus dijunjung tinggi. Jadi sebisa mungkin pidana itu adalah upaya terakhir kita. Gitu loh. Kalau bisa didamaikan, harus didamaikan. Tapi kalau tidak bisa ya upaya terakhirnya ya dengan pidana. Kayak gitu. Jadi memang Indonesia maupun memang dunia internasional ini memang menjunjung anak dan wanita sebenarnya. Bahkan kita itu kan sudah meratifikasi SIDAW itu kalau untuk wanita. Nah, kenapa kemudian anak ini penting? Karena memang pada akhirnya karena kita ini kan generasi tua. Generasi tua ini kan ya mau sampai kapan selesainya kan? Artinya kan kemudian anak-anak inilah yang akan mengganti kita untuk menjadi penerus-penerus bangsa.
Nah, kembali lagi kepada Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, hakikatnya itu anak ini kan memang berbeda dengan dewasa. Kembali lagi ke keadaan mental, psikis anak ini tidak sama seperti orang dewasa. Nah, pada akhirnya kemudian bukan berarti kemudian anak itu tidak bisa dihukum katakanlah, atau anak itu kemudian dibiarkan melakukan tindak pidana, bukan. Pada akhirnya keinginan negara itu adalah untuk mendidik anak ini. Makanya kemudian di bawah 12 tahun itu tidak ada ancaman pidana untuk anak. 12 tahun itu ya entah kita kembalikan ke orang tua atau dititipkan ke panti sosial dan sebagainya, atau pondok pesantren lah, saya pernah lakukan itu. Tapi nah kemudian di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun barulah kemudian ada upaya hukum di situ. Ada upaya paksa hukum pidana di situ. Tapi apakah kemudian kita pengen anak itu dipenjara? Enggak, Mbak. Kita pengen mendidik. Pengalaman kami di sini 90% perkara yang melibatkan anak. Kalau kita ngomong baik itu cyberbullying maupun tidak ya. Itu kesalahan orang tua kok. Kesalahan orang tua. Kenapa? Saya punya pengalaman di timur. Saya belum tahu kalau di timur itu rata-rata tindak pidana yang berhubungan dengan anak itu berhubungan dengan anak-anak yang lagi pacaran. Kemudian berlebihan di situ sebagaimana suami istri. Nah, kemudian apakah kemudian negara memandang ini kesalahan anak nih? Enggak, sebenarnya Mbak. Baik kami sebagai penuntut umum maupun hakim itu benar-benar orang tua. Kelihatan anak-anak yang kemudian kurang kasih sayang, anak-anak yang kurang pendidikan dari orang tuanya, pengertian orang tuanya itu dominan sekali. Makanya kemudian mereka melakukan tindakan yang mereka sebenarnya tidak paham. Mereka beranggapan bahwa ini normal kok, melalui media sosial lagi ya kan. Ini normal, ini diperbolehkan kok, memang orang pacaran seperti ini. Tapi ternyata kan mereka nggak tahu kalau itu salah. Makanya saya harap orang tua ini bukan hanya orang tua kandung, tapi siapapun itu yang bisa menjadi orang tua, guru dan sebagainya, tolonglah dilindungi anaknya, tolong dididik anaknya, karena mereka tidak paham secara kejiwaan, secara mental mereka tidak paham apa yang mereka lakukan itu mereka anggap betul, dan itulah kemudian bermasalah di kemudian hari, seperti itu Mbak. Apalagi anak-anak sekarang banyak mencari eksistensi lewat hal-hal yang negatif ya, merasa ingin dirinya dilihat lebih oleh orang lain. Tapi yang paling dirasakan oleh Pak Dimas ya, perbedaan dari orang zaman dulu ini bermedia sosial sama anak-anak zaman sekarang. Oh iya. Gimana Pak? Saya masih ini kok Mbak, masih generasi milenial, nggak tahu tua banget Mbak. Masih berarti 90-an lah ya, masih 90-an. Jadi memang kalau bedanya orang saya katakanlah anak-anak 90-an itu bagi saya generasi paling happy. Karena memang belum ada media sosial, belum ada HP. Kita bermain, belajar bersama teman-teman, bersama mendapatkan curahan penuh kasih sayang dari orang tua yang memang karena tidak ada keterseksi sama hal seperti itu ya. Sehingga ketika kita mengenal media sosial, generasi lama ini, mereka sudah matang secara mental. Mereka matang secara pengetahuan. Mana yang kemudian menjadi kultur, mana yang budaya yang baik, yang mana yang tidak, itu kita sudah lebih paham lah daripada anak-anak zaman sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang bahkan bayi-bayi itu, makanya saya hindarkan dulu sampai mungkin 5 tahun tuh megang HP, main HP, maupun TV, karena Cocomelon dan sebagainya itu berpengaruh. Cocomelon dan sebagainya itu berpengaruh. Kenapa? Mereka akan mencontoh apa yang mereka lihat. Anak-anak itu melihat orang tua itu bukan, ini enggak boleh, enggak. Mereka tuh melihat kita. Oh, bapak saya gini ya. Oh, bapak saya, ibu saya seperti ini, berarti ini boleh. Itu yang berbahaya. Makanya kalau kemudian generasi kita ini, orang-orang yang sudah jadi orang tua ini kemudian banyak bermain HP dan sebagainya, membiarkan anak itu kemudian mengakses informasi dari media sosial yang belum saatnya, itu yang membedakan. Ketika kita zaman dulu
kita sudah matang untuk bermedia sosial, sementara yang zaman anak-anak sekarang itu belum, sehingga mereka akan anak itu kayak spon, Mbak, menyerap semua informasi, nggak tahu mana yang betul mana yang enggak, gitu loh. Makanya pada akhirnya adalah kita harus bagaimana menyikapi ini, kita sekat, kita batasi. Bahkan kalau teknologi informasi ini kemudian bisa kita batasi, ada pengaturan pembatasan, itu paling baik. Itulah makanya kemudian Mbak bilang tadi eksistensi, kenapa pada akhirnya itu aku pengen jadi anak terkenal kan, karena bagi mereka anak gaul. Kenapa? Karena mereka merasa pengakuan itu tidak cukup dari orang tua, pengakuan itu harus dari masyarakat. Aku harus yang terkenal, bagaimanapun caranya. Itu yang berbahaya, bagaimanapun caranya. Makanya kemudian anak-anak ini, saya pribadi sebagai orang tua berusaha akan menjaga generasi kita selanjutnya untuk matang secara mental, matang secara spiritual, sehingga mereka paham mana yang dibenarkan, mana yang belum boleh, seperti itu. Tapi ini kan tadi yang menangani kasusnya Pak Tetuko sama Mbak Tessa ya. Pak Tetuko deh. Ini ada proses mediasi kan tadi di kejaksaan. Diversi ya namanya, diversi. Nah, di proses diversi itu apakah memang dari kejaksaan sendiri kan kalau misalnya si anak ini trauma mendatangkan yang ahli kayak psikologi misalnya atau konselor, biasanya ada gak? Ada. Jadi untuk perkara anak yang korbannya anak itu kita dari mulai penyidikan itu udah ada namanya Peksos, pekerja sosial yang melakukan setelah wawancara dan analisa terhadap si anak korban. Jadi tapi juga dibanding itu juga anak pelaku juga ada dari Bapas. Itu juga badan masyarakat itu juga melakukan analisis kenapa sih bisa si anak pelaku ini melakukan tindak seperti itu, kenapa, apa sebab musababnya, dari keluarganya dicek, background keluarga, kemudian faktor ekonomika, atau memang lingkungan, teman, kemudian pribadi, maksudnya sifat, misalnya orangnya agak tertutup, pendiam, atau bahkan yang punya sifat agak arogan. Nah itu dianalisis sama si Bapas. Kemudian yang untuk anak korban sendiri oleh Peksos atau pekerja sosial itu juga dianalisa kenapa anak korban ini apakah mengalami trauma itu seperti apa atas kejadian itu, apakah masih apakah trauma ringan atau memang trauma yang sampai nggak bisa ketemu orang. Jadi kalau perkara saya yang kemarin itu si anak itu dari analisis itu memang agak takut ketika kan dia dirundung seperti ini waktu kejadian. Jadi dia tuh seperti kalau ada orang terlalu banyak dia agak takut. Nah itu kan berarti ada muncul trauma, walaupun mungkin traumanya saya nggak bisa ngomong itu trauma besar atau ringan karena kan yang harus penelitian lebih lanjut oleh orang yang lebih berwenang kayak misalnya dokter jiwa atau ke psikolog seperti itu. Tapi tetap nanti ada analisis dari si Peksosnya sendiri, dan apabila nanti memang traumanya itu mengakibatkan dia misalnya nggak mau ketemu sama si anak pelaku, nah itu kita bisa hadirkan tapi kita pisah ruangan biar gimana nggak ketemu, biar si anak korban ini juga tidak merasa terintimidasi saat diketemukan oleh anak si pelaku ini tuh masih ada rasa takut seperti itu. Bagaimana kalau misalnya ternyata traumanya dialami oleh si pelaku karena dia dulunya dibully ketika besar atau udah SLTA ya, SMA itu malah dia yang ngebully orang lain. Maksudnya gimana? Bagaimana kalau misalnya si pelaku malah yang memiliki traumanya? Si pelaku biasanya dia suka dibully, kemudian gedenya bully orang, balas dendam. Jadi kita batasi dulu Mbak, nanti kita kasih pengertian dulu. Kalau Mbak bilang seperti itu kan SMA, berarti dia akan umurnya sudah di atas 8, ada beberapa yang sudah di atas 18 tahun. Ada. Artinya dia sudah dewasa. Kalau secara dewasa nggak bisa kemudian melakukan hukum acaranya bukan pakai hukum acara anak. Kalau artinya mungkin saya tengahi, kalau katakanlah anak ini pelakunya juga masih anak di bawah 18 tahun, itu seperti apa Mbak? Kalau misal double nanti joknya buat saya ya. Ini joknya buat saya. Jadi misalnya kalau tadi Mbak bilang kalau misalnya dari kecil dia suka dibully orang, kemudian waktu SMP atau SMA ketika dia sudah ini dia mempunyai kesempatan untuk membuli orang. Iya, balas dendam. Nah itu bisa aja terjadi. Memang kebanyakan orang-orang yang suka ngebully ini dulunya adalah korban bullying. Makanya orang tua, guru, dan masyarakat yang berperan dalam hal pertumbuhan anak itu terus menimbulkan rasa empati. Ketika kita sudah punya rasa empati, ketika kita dibully orang,
Kemudian waktu kita agak bisa membuli, misalnya kita waktu aku SD misal dibully orang. Aku waktu SD pun pernah teman saya itu berkelompok. Nah, saya itu kan orangnya agak cuek ya, jadi nggak peduli. Waktu saya besar, lihat saya teman saya juga apa ya? Orang ciri-ciri bullyable itu ada. Jadi kayak orang itu agak pendiam, malu-malu tuh biasanya jadi target bullying utama tuh orang-orang anak-anak seperti itu. Nah, ketika kita melihat orang seperti itu kan kita kayak melihat kita diri dulu yang waktu masih digituin orang. Nah, kalau kita punya rasa empati, dari kita sudah punya pendidikan empati, berempati sama orang, kita nggak akan melakukan itu. Karena kita tahu rasanya dibully itu nggak enak. Kenapa kita ngebully orang kalau rasanya nggak enak? Tapi karena anak itu tidak punya pendidikan empati, dulu kecil gue juga dibully kok. Ini aku punya kesempatan, ini anaknya tipe-tipe bullyable nih katanya kan gitu, ngajak teman-teman yang bully. Nah, itu makanya pendidikan orang tua dan guru mengenai rasa empati itu memang harus diterapkan kepada si anak. Dan lebih lanjut Mbak, kalaupun seperti kalau Mbak tadi bilang terus gimana, itu seandainya jadi pelaku gitu ya. Sudah tadi kita jelaskan bersama juga bahwa kita mengenal adanya laporan hasil dari Peksos maupun Bapas. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan juga bahwa pada akhirnya hukum acara pidana anak ini pengen mendidik kok Mbak, bukan menghukum. Nah, artinya apa? Penuntut umum itu akan memperhatikan hal-hal seperti itu. Kami untuk menuntut itu akan memperhatikan. Di luar nanti kita bisa melihat dari hasil persidangan seperti apa. Contoh kemudian katakanlah seandainya kita bicara bahwa si anaknya dulu itu dulu merupakan korban sekaligus jadi pelaku. Di mana hasil laporan tadi psikologisnya dia bilang anaknya sebenarnya baik, anak ini gini. Bahkan mereka juga ada itu kesimpulan saran kepada kami lebih baik seperti apa. Itu akan kita pertimbangkan. Kalau pada akhirnya nanti anak ini paling baik, oke, kembalikan ke orang tua untuk dididik atau seperti apa. Itu kita bisa pertimbangkan dan akan kita lakukan tuntutan bagaimana laporan hasil mereka. Seperti itu. Jadi untuk anak ini kita enggak yang berbeda dengan orang dewasa yang kemudian kamu jahat, niatmu jahat, kamu itu anak bagi kamu itu sebenarnya enggak ada niat jahat, mereka hanya tersesat lah, mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan seperti itu. Baik, pembahasan kita semakin panas. Seru ya? Iya, seru ya, pembahasan kita semakin panas, tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Dan kita akan kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Nih, balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Oh, berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Rasanya rasa ada itu mah. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tukar jadi ada yang lain yang beli. Jadi kita ada alhamdulillah payu terus ya teman. Payu aja. Keluarga, ini Eva tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, dan ini Eva tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada Cil. Keluarga, berarti ular adalah pencetus motif anyaman ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak
kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital. Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Abon ikan gabus rezeki anak soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi. Baik pemirsa, menyambung pembahasan kita yang tadi mengenai cyberbullying pada anak. Apakah anak yang melakukan bullying atau cyberbullying ini dapat dihukum? Boleh dijelaskan lagi nggak Pak? Baik, terima kasih. Kalau secara yuridis sendiri, anak ini tadi sudah dijelaskan bisa dikenakan hukuman, tetapi dengan aturan khusus ya. Dimana kalau secara hukum itu lex specialis. Jadi aturan yang tersendiri mengatur terkait anak itu di Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Itu di situ diatur bagaimana anak tadi yang dijelaskan sama Bu Tessa kan sudah perlakuan seperti apa, mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, terus penahanannya seperti apa, bahkan di sidang pun anak harus didampingi sama orang tua dan sebagainya, kemudian hakim sama penuntut umum maupun penasihat hukumnya juga tidak boleh pakai toga. Kalau kita bersidang kan harus pakai toga, itu pun harus dilepas dan sebagainya. Itu kemudian kalau dari pelaku sendiri, pelaku itu dapat dikenakan juga pidananya, di mana diatur di Perlindungan Anak itu nomor 35 tahun 2014. Itu perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak. Nah, itu ancaman pidananya bervariatif ya, tergantung dari tindak pidana yang dilakukan. Itu diskriminasi juga diatur di situ, diskriminasi terhadap anak, penelantaran, pencabulan, baik itu aborsi juga diatur di situ semuanya. Jadi anak ini yaitu tadi memang unik lah, maksudnya penanganannya berbeda dengan kita sebagai orang dewasa yang di atas umur 18 tahun ya, seperti itu. Kalau untuk cyberbullying mungkin bisa pakai undang ITE juga. ITE juga. Pasal 20. Ancamannya 4 tahun kalau nggak salah. Misalnya si anak ini kan udah tidak kuat ya mendapatkan bullying atau cyberbullying dari teman-temannya, mungkin kemana dulu harus melapor? Biasanya kemana dulu? Tahapan-tahapannya nih? Ya tahapannya mungkin ya bisa dimulai dari orang tua, cerita kepada orang tua, atau ke guru juga apabila tidak terselesaikan permasalahannya, bisa ke DP3A dulu, melapor di sana. Apabila memang tidak ada tindak lanjut atau tidak bisa selesai juga, baru dilaporkan ke kepolisian, atau dapat juga ke
melaporkan berkonsultasi kepada kami, tapi nanti kami akan teruskan lagi ke kepolisian atau ke DP3 itu ya. Anak dan perempuan. Di Kabupaten Tapin ada. Berarti di sini jaksa tetap welcome ya untuk anak-anak yang melapor atau orang tuanya yang melaporkan ke kejaksaan, tetapi jaksa ini tidak bisa langsung menuntut, menangani langsung. Jadi dilempar dulu ke pihak-pihak yang karena kan kita kan sebenarnya jaksa itu kan penuntutan ya, prosesnya itu di penuntutan untuk perkara umum, untuk untuk khusus tipikor kita bisa melakukan penyidikan, tapi kalau untuk perkara seperti ini yang punya kewenangan ya dari pihak kepolisian itu unit PPA namanya. Tapi Mbak Tessa bisa menemani. Kali aja anaknya mau sama Mbak Tessa aja. Semuanya bisa ketemanin Bapak. Aduh. Oke, lanjut. Di mana pengaturan terkait cyberbullying? Ini siapa nih yang akan jawab? Ya, baik, tadi sudah dijelaskan kalau cyberbullying itu kan artinya dia bully tapi dengan media digital ya. Artinya aturannya sendiri itu di Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik itu nomor 11 tahun 2008, itu diubah di Undang-Undang nomor 15 tahun 2016 kalau tidak salah. Itu terkait bullying, cyberbullyingnya. Kemudian kalau tadi bullying secara konvensional atau secara fisik, digital tadi di ITE, kemudian kalau secara konvensional tadi di perlindungan anak itu sendiri. Gitu. Konvensional tuh maksudnya kayak verbalnya, fisik kalau kekerasan. Kan ada pukulan di situ. Kalau verbal misalnya ada hinaan secara kamu jelek, kayak gitu-gitu yang secara langsung lah, maksudnya kalau konvensional itu secara langsung, bukan lewat media sosial. Gitu. Jadi gini Mbak, maksudnya gini, contoh katakanlah anak ini amit-amit ya membunuh orang, kemudian apakah kemudian bisa dihukum pakai undang-undang anak? Belum tentu, karena harus ada pengaturannya. Hukum di Indonesia itu harus diatur dulu kesalahanmu apa, di undang-undang mana baru bisa diterapkan. Jadi kalau dia kemudian melakukan tindak pidana, katakanlah tidak diatur di undang-undang anak, undang-undang pidana anak, maka kita harus cari di undang-undang lain diatur di mana. Maka kemudian kalau memang diaturnya di undang-undang ITE, ya kembali ke undang-undang ITE. Atau karena ternyata diatur di KUHP, berarti harus kembali ke KUHP. Cuman memang nanti hukum acaranya yang harus hukum acara anak. Berbeda di situ. Hukum acaranya sendiri, tapi perbuatannya itu bisa di beberapa undang-undang. Mana yang kemudian yang bisa dipakai di situ. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan menarik timbul di otak. Tadi kan kita membahas banyak mengenai cyberbullying pada anak. Misalnya di media, misalnya pertelevisian seperti kami kan sering live ya, live chat tuh kan ada di YouTube. Misalnya ada di tit ya nanti yang editing tolong. Misalnya ada yang komen dasar tit, kayak gitu. Itu gimana tuh? Kami capture misalnya di chapter kan bisa, terus bisa dilaporkan nggak? Yang kayak gitu? Bisa sekali Mbak. Apalagi kalau memang kemudian menyerang harkat kehormatan, contoh kemudian itu Tapin TV-nya atau mbaknya atau masnya di sini bisa sekali. Tapi saya kayak dibilang dasar sok cantik hostnya misalnya. Bisa kan itu termasuk cyberbullying nggak? Bisa dasar sok cantik. Bisa jadi memang untuk perkara-perkara seperti itu biasanya itu influencer atau artis itu banyak, bahkan beberapa artis kalau di Indonesia ini kayaknya baru ini deh, kayak bukan ngancem ya, kayak kalau nggak minta maaf tak laporin. Nah, biasanya kayak gitu dulu. Biasanya mereka memberikan somasi dulu. Baru nanti kalau misal dia nggak mau minta maaf atau apa, baru dilaporkan seperti itu. Kayaknya kemarin beberapa artis itu Indonesia ada sih kalau nggak salah, yang difitnah apa gitu, terus dilapori di ultimatum lah, misalnya kalau nggak ada permintaan maaf selama 2 kali 24 jam. Iya. Itu kayaknya karena ini ya, delik aduan toh. Iya, karena delik aduan. Jadi si korban sendiri yang merasa korban itu juga yang harus melapor sendiri. Jadi nggak bisa orang lain yang laporin. Kalau di Indonesia ya. Jadi kalau delik aduan bedanya sama delik normal itu Mbak, kalau delik aduan itu ada beberapa sifat khusus di situ. Satu, korbannya sendiri yang harus melapor. Makanya kemudian ada beberapa berita mungkin tahu yang dipermasalahkan pelaku tuh waktu kita menghina presiden contohnya. Kan harusnya presiden itu tapi kan kita harus lihat dulu apakah kemudian itu delik aduan atau tidak. Nah, kalau delik aduan dia harus melapor dulu. Kemudian
delik aduan ini dalam jangka waktu 3 bulan sebelum tuntutan itu sebenarnya bisa dicabut. Beda kalau delik normal biasa sebenarnya itu rata-rata kalau kita mau mencabut perkara itu sebenarnya harusnya tidak bisa. Cuma memang ada kebijakan tersendiri dari teman-teman Polri di mana kalau memang mau dicabut boleh, berarti kan diselesaikan secara damai atau RJ kembali seperti itu. Tapi hakikatnya itu yang bisa dicabut sebenarnya untuk tindak pidana itu yang berasal dari delik aduan. Baru boleh mencabut laporan. Kalau di luar itu sebenarnya tidak bisa. Nah, kemudian saran kami juga terkait hal-hal seperti itu karena tindak pidana ini kan ini Mbak sifatnya ultimum remedium. Jadi rata-rata mungkin kayak contoh artis-artis berarti ngasih somasi dulu 1, 2, 3 kali. Kenapa? Karena memberi kesempatan mereka untuk meminta maaf atau menyadari kesalahannya. Bahwa yang dia lakukan itu salah dan nyakitin hati saya, hati orang itu. Nah, kalau sudah seperti itu dilakukan, udah maju terus pantang mundur sampai selesai. Tuh. Tapi misalnya sejenis kritikan, tapi agak pedas ya kritikan, kita mengomentari misalnya suatu akun, entah itu dari pemerintahan, entah itu dari media, entah itu dari personal, kita kasih kritik tapi yang agak pedas, yang banyak dilihat orang, itu termasuk cyber nggak? Kalau itu dilakukan di media sosial, di media maya, cyber pasti. Cuma kemudian apakah permasalahannya, apakah kemudian itu masuk delik tindak pidana atau tidak? Kan kita tidak bisa mengeneralisir semua. Katakanlah kritikan, contoh, soalnya gini, ada beberapa pasal itu baik di ITE maupun di KUHP kalau tidak salah ada pengecualiannya. Jadi kalau itu memang hal yang betul, memang dilakukan untuk kepentingan umum, itu meskipun agak keras ya, dalam tanda kutip agak keras itu dikecualikan dalam tindak pidana penghinaan baik itu di KUHP maupun di ITE. Nah, harus kita lihat dulu konstruksi permasalahannya apa. Nggak bisa kemudian kita ujuk-ujuk, ini pasti ini, enggak. Harus kata-katanya seperti apa. Makanya kami penuntut umum itu biasanya ke teman-teman polisi, oke, kita terima SPDP-nya contohnya. Cuman kamu harus penuhin untuk bisa tahu ini harus ada ahlinya, harus ada seperti ini, seperti itu. Baru kita bisa yakin, oh ini masuk memang betul-betul tindak pidana baik itu penghinaan biasa maupun di ITE. Itu. Jadi kebijakannya harus seperti apa kalau kita mau mengkritik yang agak pedas nih misalnya? Ya itu tadi, apakah kemudian itu memang omongan itu untuk kepentingan umum? Contoh, pemerintah ini kurang bijak contoh, atau agak kasar, harusnya BBM itu nggak gini seperti itu. Itu mungkin karena memang ditujukan untuk kepentingan umum, oke lah masih bisa di ini. Tapi kemudian ternyata itu memang secara personal, kemudian nggak ada korelasinya, jatuhnya fitnah, hinaan yang memang personal ke orang itu nggak bisa. Kan ada juga kayaknya pejabat yang menteri atau apa itu yang ada perkara seperti itu juga, naik juga perkaranya. Cuma itu tadi kalau nggak salah yang terakhir itu kan masih bebas ya, masih upaya hukum. Kenapa? Karena itu tadi, karena dinilai sama hakim waktu itu untuk tingkat pertamanya itu 1 karena itu mengandung kebenaran, atau 2 karena memang kata-katanya yang podcastnya si H sama siapa itu? H sama A. Iya betul ya. Itu kalau nggak salah. Itu kenapa bisa bebas? Karena kalau saya lihat pertimbangannya itu tadi karena dia melakukan itu untuk kepentingan umum di situ. Beda antara betul-betul menyerang secara personal atau memang dilakukan untuk kebaikan bersama. Okay. Sebelum kita masuk ke pengaturan terkait anak yang melakukan bullying, ini untuk orang dewasa dulu deh, karena kan yang nonton ini bukan cuma anak, tapi ada juga orang dewasa, nini, kai-kai yang ada di rumah, acil-acil. Kebijakan dari Pak Arsa sama Pak Tetuko ya, bagaimana kita sebagai orang dewasa ini bisa baik dalam bermedia sosial? Baik. Kalau dari kami sendiri untuk bermedia sosial sendiri itu sudah banyak lah kita ini baca, kemudian tips-tipsnya sih bersopan santun dalam bermedia sosial intinya adalah tidak menyerang salah satu pihak atau person, kemudian tidak juga itu tadi sara ujaran-ujaran kebencian yang menghasut atau
mempropaganda lah seseorang untuk melakukan sesuatu atau menyinggung pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan SARA. Kemudian pornografi itu juga harus diperhatikan, dimana kadang kan live dan sebagainya itu dengan pakaian-pakaian yang mohon maaf terbuka dan sebagainya, itu pun kita harus bijak dalam menggunakan media sosial itu. Kemudian bermewah-mewahan lah, misal dalam media sosial memamerkan ini dan itu, karena itu juga ya menimbulkan kecemburuan sosial dan sebagainya, sehingga nanti akan timbul itu tadi cyberbullying dan mungkin kriminalitas di luar juga, kriminal cyber juga, penipuan dan sebagainya itu. Tambahan dari Pak Tetuko. Tapi sebelumnya Pak, saya ada melihat di mungkin kabupaten kota lain ya yang bukan di Tapin, itu seorang aparatur sipil negara ketika live TikTok ya ataupun melakukan video-video yang diupload ke media sosial itu banyak melontarkan kata-kata yang kotor biasanya. Padahal dia adalah contoh untuk masyarakat. Mungkin dari Pak Tetuko sendiri, bagaimana himbauan Bapak terhadap para ASN yang ada di Kabupaten Tapin maupun yang di luar Kabupaten Tapin melihat supaya kita bisa bijak dalam bermedia sosial? Ya, menurut saya emang dalam bermedia sosial itu kita harus mengedepankan kebijakan. Setelah kita harus bijak dalam bermedia sosial, kita harus mengedepankan sopan santun dan etika. Jadi kalau kita menghargai orang lain, pasti nanti orang lain juga akan menghargai kita. Jadi kita harus tetap mengedepankan rasa etika itu sih sebenarnya. Dari kesadaran diri sendiri. Untuk ketika pas kita lagi misalnya bermedia sosial dan pakai seragam, ya kita harus sadar diri gitu, lebih mawas harusnya daripada orang yang sipil biasa istilahnya gitu. Walaupun kita tidak merasa eksklusif ya, karena kita PNS, karena kita jaksa, karena kita apa, terus mengeksklusifkan diri, oh gue harus begini-gini, enggak juga. Cuman ketika kita pakai seragam ini, beban moral tuh semakin berat kalau menurut saya ya. Jadi mikir-mikir kalau kita mau posting apapun tuh kira-kira jadi polemik nggak ya? Mana yang bisa diupload ke media sosial yang untuk seluruh orang Indonesia bisa lihat, mana yang harus di privacy, itu kita juga harus memilah. Betul. Bahkan, jadi nggak sembarangan. Bahkan kami ini ASN lah pada umumnya itu kan kami terikat ke kode etik, Mbak. Ada kode etik ASN. Itu kan udah jelas tuh nggak boleh ngapa-ngapain aja itu. Itu kan kalau tadi kalau kita ngomong soal bermedia sosial, berarti kan kita ngomong soal etika diri kita sendiri juga. Makanya ada beberapa kasus di mana pejabat itu pada akhirnya viral ya. Makanya di masyarakat kan istilahnya no viral no justice itu kan viral, kemudian banyak yang copot itu. Terakhir itu kalau nggak salah yang hanya apa, bukan hanya ya, memang dia melukai hati itu kalau nggak salah yang ini loh apa, di XS1 itu di viral terus ketawa loh, ada ibu-ibu yang baca poster itu, terus itu kan dicopot itu kalau nggak salah itu. Yang ini kan dikeluarkan dari pekerjaannya. Kenapa ya? Itu tadi dari hanya sepele aja, tapi itu memang melanggar kesopanan timur, etika kita seperti apa itu. Ada tindakan disiplin lah. Tindakan disiplin di situ. Memang artinya kita harus belajar juga bagaimana kita beretika dulu, baru kita kemudian bisa menerapkan. Kita harus pahami dulu apa yang boleh tidak kita boleh. Bahkan pimpinan tuh, bahkan jaksa agung pun sering menegur kita, menegur kita pakai apa-apa. Beliau mengeluarkan surat edaran dan sebagainya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan ya karena sudah seperti itu ya kita harus laksanakan. Oh berarti kita punya guidance langkah-langkah. Oh yang tidak boleh itu yang nggak bisa kita lakukan. Jadi seharusnya memang dari orang dewasanya dulu yang harus bijak dalam bermedia sosial supaya anak-anak generasi muda selanjutnya itu bisa diajarkan. Gimana? Mencontoh. Oke, ini masuk di pertanyaan-pertanyaan terakhir. Kembali lagi kita ke cyberbullying pada anak. Bagaimana tips atau solusi untuk menghindari cyberbullying dan bullying khususnya untuk anak? Bagaimana Pak Tetuko atau Mbak Tessa? Boleh? Itu aja monggo. Cara tips untuk menghindari cyberbullying ya itu mungkin ini terkhusus untuk anak ya, kembali lagi kalau ada dia menerima ancaman atau cyberbullying dari orang lain, nanti melaporkan ke orang tua dulu kalau dia terkena cyberbullying. Kemudian kalau misalnya itu baru ke sekolah, pihak sekolah. Setelah ke sekolah tidak bisa, baru nanti ke pihak lain, dan mungkin nanti ujungnya adalah melapor ke kepolisian. Jadi paling tidak tuh harus ada keterbukaan dari anak itu apabila dia menjadi korban dari cyberbullying kepada orang tua, itu minimal itu harus terbuka dengan orang tua.
Terus juga bisa dilakukan pencegahan nih, misalnya dari orang tua ini misalnya ngasih konseling untuk si anak. Ya itu tadi rasa empati ditumbuhkan, rasa mengasihi orang ditumbuhkan. Kemudian dari pihak sekolah mungkin bisa dilakukan sosialisasi tentang cyberbullying itu apa. Jadi kalau di Kabupaten Tapin ini kebetulan saya tahun lalu tuh beberapa juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi ke tingkat SD, SMP, bahkan SMA itu tentang cyberbullying. Tapi nggak seluruh sekolah sih memang kami datangi. Jadi kalau misal nanti ada sekolah yang pengen diedukasi nih masalah cyberbullying sama Pak Jaksa dan Bu Jaksa, bisa langsung bersurat aja ke Kejaksaan Negeri Tapin. Misalnya untuk sosialisasi cyberbullying untuk anak untuk SD mana atau SMP mana, untuk SMA mana. Karena cyberbullying ini kan kita ada bukan berstrata ya. Jadi untuk SD sendiri tuh lingkupnya kan umurnya kan berbeda. Cyberbullying yang dilakukan anak SD sama anak SMA itu berbeda. Jadi treatmentnya pun berbeda. Dan kalau dari kami kan pencegahan dulu ya sebelum ini kan kita sosialnya kita jenisnya juga sosialisasi kan pencegahan. Jadi gimana caranya kejadian itu tidak terjadi gitu loh. Jadi misalnya yaitu untuk mengantisipasi itu ya harus adanya pendidikan, sosialisasi dari si anak. Kemudian untuk si anak-anaknya itu juga harus bijak dalam bermedia sosial gitu loh. Bahwa diingat ketika kita sudah mengetik segala sesuatu yang tadi dibilang Pak Dimas itu, apapun yang di media sosial kita sudah post, itu bisa seumur hidup trackingnya itu akan selalu ada di internet gitu. Karena internet itu sebenarnya juga kejam juga sih jatuhnya, karena dia akan jejak digital. Ada jejak digital tuh pasti ada terus. Pesan kalau dari saya yang paling tua di sini. Ketua geng deh. Yang paling tua aja lah. Jadi media sosial anak-anak itu fokuslah belajar, itu aja, belajar. Kenapa? Karena masa depan kalian itu yang kalian sendiri yang menentukan. Jadi media sosial itu bukan kemudian kalian untuk ajang mencari pengakuan orang, bukan, belajar. Media sosial itu gunakan untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Jadi searching untuk ilmu pengetahuan kalian. Kenapa kalian negara ini untuk apa? Di pundak kalian. Jadi untuk menjadi generasi Indonesia emas Indonesia emas 2024 ya. Jadi ya bagi saya itu aja, belajar dan gunakan media sosial untuk belajar, bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain, itu aja. Arsa. Kalau dari saya sendiri saran atau solusi mungkin ya, himbauan kepada masyarakat semua khususnya orang tua anak supaya lebih memperhatikan perilaku anak, kemudian pergaulan anak seperti apa. Terlepas mungkin ada beberapa orang tua dengan berbagai kesibukan ya, dengan alasan kesibukan mencari nafkah dan sebagainya, namun tetap anak adalah titipan yang paling berharga. Kemudian kedua adalah di sekolah ya, sekolah merupakan tempat kedua bagi anak, rumah kedua lah. Karena anak menghabiskan waktu juga di sekolah, terutama kami juga kan pernah merasakan ya sekolah seperti apa, dari SD, SMP, SMA itu dari pagi lah sampai siang, bahkan sampai sore kan di sekolah, sehingga peran dari Bapak Ibu guru juga sangat pengaruh menurut kami, dimana di sekolah pun harusnya diajarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, sehingga anak itu bisa berkehidupan sosial ke depan itu lebih baik lagi. Kemudian untuk manfaatkan media sosial ataupun digital sesuai dengan penempatannya, sesuai dengan kemanfaatannya, di mana tadi disampaikan oleh Pak Dimas, sebetulnya tidak hanya untuk bullying sih ya, karena banyak juga manfaat dari internet ataupun digital ini, seperti untuk mencari materi-materi pelajaran ataupun soft skill lah. Anak kan banyak, mungkin yang ada yang suka gambar, ada yang suka musik, nari dan sebagainya, itu kan bisa dia lihat dari berbagai media sosial juga kan. Nah itu juga bisa dimanfaatkan, sehingga mungkin kalau ada beberapa sekolah juga untuk perlu untuk penyuluhan ataupun memberikan edukasi terhadap beberapa siswa-siswinya juga, kami juga sangat terbuka. Kalaupun bersurat dan meminta untuk menjadi narasumber atau pemateri untuk mengedukasi terkait dengan bagaimana sih bullying, bagaimana sih anak ini harus diperlakukan, terus pidananya sebenarnya bisa dipidana enggak anak ini kemudian ketika menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Nah itu juga kami terbuka dan kami persilahkan gitu. Terakhir Pak Tetuko gimana Pak? Iya, sepakat dengan Pak Arsa bahwa kami sebenarnya
juga terbuka terhadap korban maupun pelaku, maksud dalam artian kami bisa untuk berkonsultasi secara langsung dan kami akan menyampaikan hasil konsultasinya ke pihak-pihak terkait yang memang berperan di bidangnya. Terus selain itu juga ya kembali lagi apabila ada sekolah-sekolah yang memerlukan penyuluhan atau pemberian informasi terkait dengan permasalahan bullying ini, kami juga terbuka untuk apabila ada undangan yang ingin menjadikan kami sebagai narasumber terkait dengan tema cyberbullying ini di sekolah-sekolah atau tema-tema lain juga untuk anak-anak, kami sangat terbuka. Oke, jadi untuk sekolah-sekolah mungkin yang mau mengundang bapak-bapak dan ibu yang cantik, bapak ini yang paling perhatiannya sama anak-anak di kabupaten. Karena ada program juga namanya kami itu Jaksa Masuk Sekolah. Nah, itu Jaksa program Masuk Sekolah. rutin juga dari kami. Program unggulannya Pak Yusuf sama Pak Ya, Yusuf. iya. boleh yang mau bertemu silahkan kirim surat Nah. kita ke kantor Kejaksaan Negeri Topin. Langsung. Mohon adakan JMS di sekolah kami. We love Pak Arsa. Boleh. Tapi terima kasih banyak sebelumnya Bapak Siap. Ibu yang sudah memberikan Terima kasih. informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait cyberbullying tema kita hari ini. Walaupun ulun saya tidak konsisten panggil Mbak Tessa, kadang Ibu kadang Mbak. Ada yang Bingung. Ibu kan di kejaksaan Ibu, tapi masih muda jadi Mbak. Semoga aja sis. Asik saja. Semoga para generasi muda, generasi tua, semua generasi lainnya lah bisa menjaga tangan ketikannya sehingga tidak merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Itu aja sih dari saya. Sekian Jaksa Menyapa kali ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih.